Shalom, selamat malam buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada saat ini dalam ibadah kita. Mari datang, bawalah seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berikan seluruh hidup kita untuk menyembah dan memuji serta memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hatiku, amin, dan jiwaku, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, kami menyembahmu. Haleluya, kami memberikan seluruh hidup kami bagi Engkau Yesus. Engkau yang layak, layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur, kami menyembah Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang besar. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup kami kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memberikan seluruh hidup kami bagi Engkau. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Kami berdoa Tuhan pada saat malam hari ini, kami rindu Tuhan supaya ibadah yang kami kerjakan menjadi ibadah yang diberkati. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau melawat ibadah kami Tuhan.
Kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh, dengan rasa haus, kami rindu akan Engkau, maka di situ Tuhan hadir dan menjamah serta memberkati ibadat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merasakan hadirat Allah. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh bersuka cita. Beban kami terlepas, ada kemerdekaan, ada kemenangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan ada kesembuhan, mujizat terjadi bagi kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita siap-siap untuk memuji Tuhan. Pakai seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja.
Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan Allah kita yang hebat. Puji Tuhan, puji Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan, pertolongan dicurahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini, mari datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami setiap saat, setiap waktu. Dan mari rindukan firman Allah itu memimpin dan menolong kita saat malam hari. Mari buka hati kita buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, haleluya, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku dan Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku dan Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Pribadi-Mu itulah yang kami perlu. Ada banyak kebutuhan kami, ada banyak yang kami perlukan. Tetapi Tuhan, biarlah kami mau tempatkan Engkau menjadi prioritas dan terutama di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang kami perlu dalam hidup kami. Ketika kami mencari Tuhan, ketika kami mengejar Tuhan, maka kami akan berjumpa dengan pertolongan-pertolongan dan mujizat Tuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami membutuhkan Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami perlu firman-Mu Tuhan yang akan terus menuntun kami. Kami perlu Roh Kudus yang akan membimbing kami, yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami akan melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Kami yakin Tuhan, apapun persoalan masalah yang kami bawa, kami boleh membawa kemenangan. Kami boleh terima pertolongan dari Tuhan, sebab kuasa firman-Mu itu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema ibadah, ekspresi cinta kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal 7 ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Mari kita baca ayat 43 bersama-sama. 2, 3. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuah kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah, ekspresi cinta kepada Tuhan. Seorang perempuan, firman Allah berkata bahwa perempuan ini seorang pendosa.
Dan ketika Yesus datang di rumah daripada seorang yang mengundang Yesus, orang Farisi, Simon, dan kemudian ketika Yesus duduk makan, maka perempuan ini mulai datang dan kemudian dikatakan dia mencium kaki Yesus dan dia mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Yesus berkata, Simon, kau tidak mencium aku. Itu adalah tradisi orang Yahudi pada masa itu. Ketika kita menyambut tamu dan seorang tamu datang dalam rumah kita, maka kita memeluk dia dan kemudian mencium dia. Ciuman persaudaraan, kasih persaudaraan. Dan Yesus berkata, sejak aku masuk di rumahmu engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini mencium kakiku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Yesus berkata perempuan ini mencium kakiku. Ketika membaca kalimat bahwa perempuan ini mencium kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut bagi seorang perempuan disebut sebagai mahkota, keindahan, kecantikan, keanggunan. Maka perempuan ini memberikan penghormatan kepada Yesus waktu dia mencium kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan air mata. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan ini? Tindakan perempuan ini dapat kita sebutkan sebagai tindakan apa, saudara sekalian? Mari saya mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2 ayat 11 kita baca bersama 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bapak, Ibu, saudara sekalian, firman Allah berkata, pemazmur Daud, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ibadah adalah ekspresi cinta kepada Tuhan. Dan pemazmur Daud berkata, ketika kita beribadah kepada Allah, kita membawa sikap hati seolah-olah kita sedang mencium kaki Sang Allah Maha Akbar, Maha Besar itu dengan gemetar. Ini bicara sikap hati yang benar-benar menampakkan ekspresi cinta kepada Tuhan. Simon boleh mengundang Yesus datang di rumahnya, menyajikan makanan-makanan yang mewah dan lezat. Tetapi saudara tahu, Yesus menemukan ibadah di dalam sikap dari perempuan itu. Dan Yesus begitu tertarik, tersentuh, terharu dengan apa yang dikerjakan oleh perempuan ini. Ibadah, ekspresi cinta kepada Tuhan. Kita sedang beribadah. Dari awal saudara diajak oleh song leader untuk menaikkan pujian sebelum berdoa dan memulai ibadah. Saudara sedang datang di hadirat Allah. Bagaimana ekspresi cinta kita kepada Tuhan? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Firman Allah berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan. Saya ingin mengambil dari poin yang terakhir untuk kita bahas pertama kali. Firman Allah berkata di sini, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, ibadah kita adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, itu harus disertai dengan hidup yang berhiaskan kekudusan. Kita beribadah, saudara sekalian, harus datang dengan hidup yang sudah dikuduskan. Kita harus hidup dalam kesucian. Bukan hanya ketika kita ada di gereja pada hari seperti ini, hari beribadah kepada Allah, kemudian kita membereskan hidup dan kita hidup dalam kesucian. Tetapi setiap hari dalam hidup kita, umur hidup yang kita lewati, kita harus hidup dalam kesucian. Bapak, Ibu, saudara sekalian,
Sujud menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya baca, sembahlah Tuhan dengan mengenakan pakaian ibadat. Menyembah Dia dengan menggunakan pakaian ibadat. Jadi pakaian yang hanya dikenakan khusus, seperti para imam, orang Lewi yang melayani di Ka'bah. Di bait suci mereka harus menggunakan baju yang kudus. Perlengkapan untuk mereka melayani. Dan sebagai gereja, sebagai orang Kristen yang hidup di akhir zaman, kita tidak lagi mengenakan baju-baju seperti yang dikenakan pada zaman perjanjian lama oleh orang Lewi dan para imam. Tapi saudara perhatikan, jubah yang dimaksud adalah jubah kebenaran hidup dalam kesucian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya hidup kita didapati kudus di hadapan Tuhan. Ibadah adalah ekspresi cinta. Kalau saudara cinta kepada Tuhan, maka jadikanlah hidup dalam kekudusan sebagai ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Artinya penanggalan atas tubuh yang berdosa ini. Keinginan-keinginan daging disalibkan, saudara sekalian. Kita tidak lagi berdusta. Kita tidak lagi mencuri. Kita tidak lagi melihat film-film porno. Kita tidak lagi membaca tulisan-tulisan yang kotor, yang najis. Kita tidak terjerat di dalam perselingkuhan, affair. Tidak ada orang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bekerja dengan jujur. Adam dan Hawa mereka tidak berpakaian, tapi mereka tidak terlihat ketelanjangan mereka. Karena mereka ditutupi oleh kekudusan Allah. Tetapi saya ulangi sekali lagi, ketika mereka jatuh di dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Dan nampaklah ketelanjangan mereka. Saat berdosa, jubah kemuliaan itu hilang. Kalau saudara beribadah, terutama kalau kita melayani, datanglah menghampiri Allah dengan jubah kekudusan. Dalam Wahyu 19 ayat 8, lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara dengar? Jubah, lenan halus, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Waktu saudara melakukan kebenaran, kekudusan, saudara menolak dosa, tawaran yang diajukan, yang diberikan kepada saudara dengan iming-iming mendapat ini, mendapat itu, tapi saudara tolak di dalam nama Yesus. Saudara tidak mau melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tidak mau hidup dalam dosa. Saudara mengenakan perbuatan-perbuatan yang benar, maka itu sebenarnya di mata Allah, saudara dengar baik-baik, itu sangat berkenan dan menyenangkan Tuhan. Saudara sedang mengenakan jubah kebenaran. Jemaat Tuhan, di dalam Yeremia 11 ayat 15, Tuhan berkata, umatku yang kukasihi telah melakukan hal-hal yang jahat. Mereka tidak berhak berada di rumahku. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, rumah Tuhan adalah rumah bagi segala bangsa. Tetapi di dalam rumah Tuhan, Allah menunggu orang-orang yang mau dibenarkan dan bertahan hidup dalam kebenaran. Ibadah ekspresi cinta kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, itu ekspresi cintamu kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, tinggalkan perselingkuhan. Hidup dalam kebenaran, Tuhan disenangkan. Kemudian kita lihat poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tadi dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bawalah persembahan. Persembahan ini ketika saya melihat di dalam bahasa aslinya memiliki arti korban sajian, persembahan, korban persembahan, atau dengan kata lain disebut juga upeti. Jadi pemberian-pemberian yang bersifat jasmani Bapak Ibu. Ini ada tercakup di dalam poin yang kedua ini. Yaitu bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Ibadah ekspresi cinta kepada Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan menggenggam dan menutup tangan. Sehingga dia kehilangan kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ketika seorang cinta Tuhan, dia beri hati kepada Tuhan. Maka semua yang ada pada dia dengan rela, dengan mudah akan dia lepaskan dan dia berikan itu di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya kita datang ke rumah Tuhan membawa korban persembahan. Kita diberkati oleh Tuhan.
dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Dan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Yang kedua, berkat yang kita terima, kita bawa itu ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, kita membaca dalam 2 Tawarik 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ketika kita beribadah, ekspresi cinta kepada Tuhan, maka kita akan membawa apa yang ada pada kita untuk diberikan kepada Tuhan. Orang Majus, mereka cinta Tuhan. Mereka membawa hidup mereka. Hati mereka diberikan, tetapi jangan lupa, tangan mereka pun mereka ulurkan kepada Tuhan. Mereka membawa korban persembahan, emas, mur, dan kemenyan. Dan ketika kita beribadah, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apapun, seberapapun yang saudara miliki, yang saudara tahu bahwa itu merupakan berkat Tuhan bagi saudara, bawa itu untuk Tuhan. Maka Tuhan disenangkan dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Amin. Amin. Masa pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan sesuatu. Tapi hiduplah dengan mempraktekkan firman. Jangan hidup dengan apa kata orang, apa kata manusia, tapi hidup dengan apa kata firman. Pendeta bisa salah berkata, tetapi firman Allah tidak bisa salah dalam berkata-kata. Firman Allah ya dan amin. Orang yang melakukan akan berbahagia. Bapak ibu saudara sekalian, 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Segala puji bagi nama Tuhan. Ibadah, ekspresi cinta kepada Tuhan. Orang yang beribadah yang mencintai Tuhan, yang pertama, dia hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dia pikul salib, menolak keinginan daging, mematikan nafsu duniawi di dalam dirinya. Yang kedua, orang ini akan memberi apa yang dia punya. Dia beri hati kepada Tuhan. Dan dia akan memberi apa yang ada pada dia sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat pada bagian pertama dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Dikatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bapak Ibu, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Artinya apa? Kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Maka harus ada pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang saya melihat jemaat beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dengan begitu kurang aktif. Tidak bersuara. Atau bersuara tetapi sekedarnya. Semoga saya salah dalam menilai. Tetapi cinta kepada Tuhan akan membakar roh dan semangat kita akan muncul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jiwa kita akan bersemangat untuk memuliakan Dia. Kalau saudara sedang beribadah memuji Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sedang berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara menyembah, menyembah dengan sungguh-sungguh. Mazmur 150 beberapa waktu yang lalu kita bahas firman Allah mengenai Mazmur 150. Pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita diberi kesempatan, kita masih hidup, masih punya nafas untuk datang kepada Allah. Beribadah, ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kepada Tuhan. Bapak ibu sekalian, pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Pemazmur berkata demikian. Pemazmur memerintahkan dirinya untuk memuji Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 19 saya baca, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya bernyanyi memuji Tuhan, kita harus menjadi pasukan Kristus yang bersorak-sorai dengan suara keras menyatakan kemuliaan Allah. Karena kita bukan lagi tawanan, kita bukan lagi budak, kita bukan lagi orang yang dibelenggu, tapi kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Kita memiliki kebebasan di dalam Dia dan tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk memuji, bersuka cita, menyembah Dia, bersorak-sorak, meninggikan, mengagungkan namanya. Saudara sekalian, Yesus mengasihi kita. Mari praktekkanlah kebenaran ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mencium kakinya dengan gemetar, maka kita akan memberi suara yang terbaik, pujian yang terbaik kita berikan kepada Dia. Nyanyi dengan segenap kekuatan kita, saudara sekalian. Sebab Mazmur 47 ayat 2, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Bertepuk tangan, elu-elukan Dia. Nyanyi dengan segenap kekuatanmu. Hancurkan kuasa iblis, hancurkan pekerjaan setan. Ketika saudara memuji dan menyembah Allah, maka firman Allah berkata, Allah Israel bersemayam di tengah pujian umatnya. Di situ pasti ada kemenangan. Ibadah ekspresi cinta kepada Tuhan. Dan ketika kita mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir dan memberkati kita. Saudara, sesungguhnya kalau saudara sudah beribadah kepada Tuhan, namun ketika kita kehilangan momen di mana kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menjadi orang-orang yang sangat malang. Karena kita kehilangan kuasa di dalam ibadah itu. Kita kehilangan sukacita di dalam ibadah itu. Bapak Ibu, Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya mari pada saat ini kita sudah mempelajari kebenaran firman Allah. Bahwa ibadah ekspresi cinta kepada Tuhan. Ibadah hidup dalam kesucian. Ibadah beri yang terbaik bagi Dia lewat apa yang saudara miliki. Ibadah artinya beri pujian, penyembahan. Roh, jiwa dan tubuh kita ibarat satu kesatuan yang begitu harmonis, memberikan persembahan yang terbaik di dalam ibadah kita. Roh bertahan dalam kebenaran, jiwa memuji menyembah Tuhan, dan tubuh memberi yang terbaik dari apa yang tubuh punya. Berkat-berkat jasmani yang Tuhan beri, kita berikan kepada Tuhan. Hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bapak Ibu, ketika Yesus melihat wanita itu, wanita yang sujud menyembah di kakinya dengan penuh gemetar, dengan air mata, cucuran air mata cinta, dan dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Yesus tahu perempuan itu sedang melaksanakan ibadah yang sejati. Dan ekspresi cinta dari wanita ini kepada Allah, kepada Yesus, mendatangkan berkat. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, dia berkata bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Terima kasih buat kekuatan yang sudah kami terima dalam ibadah pada saat ini. Kami mengerti bahwa ibadah ekspresi cinta kami kepada Engkau. Engkau yang sudah mati membeli kami dengan harga yang mahal. Dengan harga penderitaan, pengorbananmu, kematianmu. Untuk menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dan sebagai tanda cinta kami kepadamu, kami mau sungguh-sungguh beribadah. Ibadah sebagai ekspresi cinta kami kepada Engkau. Kami mau hidup dalam kekudusan, mengenakan jubah kebenaran di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kami didapati berlayak di hadapan Tuhan. Dan begitu juga dengan berkat-berkat yang ada. Tangan kami akan terulur memberi. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang kami terima itu datang dari Engkau. Dan begitu juga biar lewat bibir mulut pujian keluar dari hidup kami. Mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau. Agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Duduk bersemayam di atas pujian kami. Dan kemuliaan-Mu nyata di tengah kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, beri kekuatan bagi jemaat. Yang lemah beri kekuatan. Yang susah beri penghiburan. Yang di dalam keputusasaan beri pengharapan, semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah. Sakit penyakit apapun kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami sehat dan kuat. Yang dalam kekurangan cukupkan Tuhan. Karena Engkau Allah sumber segala sesuatu. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gembala. Begitu juga seluruh aktivis pelayan. Dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Diberkati, ditolong melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkatilah juga Bapa untuk Indonesia. Setiap provinsi yang ada di Indonesia, setiap kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, bahkan sampai RW RT diberkati dalam nama Yesus. NKRI penuh dengan kemuliaan Allah. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Begitu juga kami berdoa untuk para menteri,
Bahkan jajaran TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Gereja-gereja di Indonesia, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan seluruh sidang jemaat, Engkau pagari lindungi dari hari-hari yang gelap di hari-hari terakhir. Agar kami terus tinggal di dalam kemuliaan Allah. Kami tersembunyi di balik salib Kristus. Kami mau tidak terpisah dari Engkau, selalu ada di dalam Engkau. Dan biarlah kami terus beribadah sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang sudah beribadah dengan penuh sukacita, yang mengembalikan milik Allah, yang membawa korban persembahan, terutama yang memberi hati hidup mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan benar karena mereka sudah dibenarkan. Biarlah kiranya anugerah-Mu ada di atas mereka. Terima kasih Bapa, dan kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.